satu event tuh Pak yang paling besar di Jakarta, PRJ betul ya. Semua orang berbondong-bondong pengen ngelamar jadi SPG, SPB di sana dan saya pun waktu lulus SMA nanti saya membiasakan diri itu dengerin guru. Sekolah aja saya nggak tahu nih, saya dari TK sampai saya masih nggak pernah telat sekolah. Nah di kerja pun karena saya nggak mau bikin diri saya nganggur, jadi saya ngelamar di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan saya pikir lamarnya tuh cuma jadi SPB karena eventnya PRJ. Ya untuk lamar event itu kan yang dibutuhkan cuma CV sama foto teralay kan ya. Foto teralay betul ya. Wah, nih pengalaman sudah gue beres. Yes, 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 yes. Yang dibutuhkan cuma itu kan, foto alay yang kalian rasa bahwa itu yang paling alay. Lalu CV doang, pengalaman kerja, nggak butuh rapot dan sebagainya macam. Jadi pada saat itu kami ngelamar berempat termasuk dengan twin saya, keponakan saya ke sebuah perusahaan yang namanya PRJ. Waktu ngelamar ternyata kami datang di manajer itu gebrak meja. Dia bilang kalian ini bercanda ya. Kalian pikir ini perusahaan abal-abal karena kami memang tidak menyertakan ijazah dan segala macam. Jadi kami pikir bahwa ini perusahaan buat kami SPB nanti di PRJ. Tapi perusahaan ini benar-benar mau menggerakkan kami itu kerja di perusahaan dia gitu loh. Jadi advertisingnya dia bagi-bagi brosur dan sebagainya. Singkat cerita saya diterima di sana berdua, bukan dengan twin saya, dengan teman saya, tapi teman saya tidak mau ambil. Karena saya ngambil, nah nggak mendiskreditkan apa yang udah saya lakukan pada saat itu teman-teman semua. Cuman saya pun kaget karena saya pikir udah daripada nganggur, mau nggak mau gue kerja aja. Teman-teman tahu kerjaan apa? Kalau teman-teman pernah lihat di luaran sana ada orang berpakaian rapi, karena kami harus pakai pakaian rapi. Pantofel, celana bahan, kemeja, bahkan dasi. Bahkan dasi. Tapi yang kami jual, teman-teman pernah lihat orang berpakaian rapi di tengah jalan, di pinggir jalan, tapi jualannya benar-benar ban pinggang. Pernah ada yang lihat? Lalu, nggak pernah ya? Pisau, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya peralatan yang kami jual itu tiap minggu berganti-ganti. Jadi ada ban pinggang, ada krayon, ada buku cerita, ada fountain miniatur dan segala macam. Akuarium kecil-kecilan, kami biasa tiap Sabtu tuh ada di Tanah Abang. Itu yang kami jual. Kenapa harus pakaian rapi? Karena market kami itu ke gedung-gedung mewah seperti ini. Jadi kami punya data di gedung ini di lantai 5 ada namanya Pak Hans, nanti kita udah ada datanya. Nanti pas di resone mau ke lantai mana? Ke lantai 5 ketemu dengan Pak Hans. Kita udah punya datanya. Jadi kami harus rapi karena kami harus masuk gedung. Radio Republik Indonesia saya udah pernah masuk. Mahkamah Konstitusi saya udah pernah masuk. Bukan kerja di sana sih. Di tangga-tangga di orang habis ngerokok, Pak ini kami dari ini advertising mau bagiin brosur dan sebagainya. Itu yang saya lakukan selama setahun. Padahal kan saya pikir-pikir nggak jelek-jelek amat ya. Kok mau ya gue kerja beginian ya. Jadi singkat cerita karena kami harus door to door gitu semua kalau dapat kelapa gading ruko karena kami petanya udah dikasih tahu. Lo habis ini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, setahun saya mulai kerja di sana akhirnya saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena di sana gontok-gontokannya luar biasa banget. Jadi pada saat itu setahun saya diproyeksi sebagai seorang manajer, akhirnya saya hengkang kaki. Nah, tadi saya pikir begini loh, kerja di kota besar ternyata memang mudah bagi saya ya. Karena bagi orang susah nih cari kerja. 3 bulan pertama saya kerja di sana, saya di Glodok, pasar Glodok waktu dapat door to door toko-tokonya dia. Ada satu bos juga bilang, Nando lu ngapain kerja sebagai, karena memang kami nggak ada gaji. Kami hanya makan komisi 20% dari barang yang kami jual. Kalah sama Prudensial 30%. Tepuk tangan buat Prudensial dong. Kami nggak ada komisi, karena kami komisi nggak ada uang makan, nggak ada uang bensin. 20.000 dari harga misalnya 100.000. Yang kami jual paling mahal itu 100.000 Pak. Paling murah 80.000. Jadi nggak ada barang mahal lagi. Cepet apa 80.000. Pilihan cuma 2. Ya, jadi selama kami kerja 3 bulan pertama saya ketemu dengan satu bos. Nah dulu ngapain kerja kayak begitu? Mendingan lu ikut gua. Jualan kabel. Networking. Saya pikir ya udahlah ya daripada gua kerja begini mulu, pakaiannya ganteng, rapi, kantoran, tapi door to door begitu kayak nggak banget kan ya udah setahun, udahlah pengalaman gue udah cukup lah. Ya udah saya resign dari sana, saya masuk ke tempat dia. Kok masih terima karyawan nggak? Kenapa lu udah berhenti? Ya udah langsung masuk aja Nando besok, nggak perlu CV, nggak perlu rapot, dan nggak perlu apa-apa. Gampang banget kerja di kota besar. Nggak perlu foto alay juga. Nggak perlu juga. Jadi gampang banget ya. Tapi setelah saya kerja beberapa bulan juga, bosnya agak, orang bilang bahasa Inggrisnya medit ya, medit aja. Kalkulatornya bukan made in Jepang lagi Pak, Jerman.
Jadi kalkulatornya pelit ya bukan main. Jadi saya dikasih wilayah yang dia mau saya buka wilayah baru gitu ya. Oke aja, cuman pahit banget lah. Nah saat itu ternyata saya merasa bahwa pekerjaan di kota besar juga nggak susah mencari pekerjaan. Saya door to door ketemu dengan satu teman saya, dia buka tempat les-lesan, ketemulah di Harko Mangga 2. Dia lagi betulin dia punya laptop, lu kerja gini dong, mendingan lu kerja di tempat gua aja sebagai guru les. Waduh ini gila lagi nih, sebagai guru les, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau nggak dibayar sih saya nggak mau sih. Jadi saya bilang ya udahlah ya, gua kerja aja lah, ngajar lah. Ya, saya tanya ngajarnya kelas berapa kok? SMP, mati lu SMP lu, orang bisa SD ya, TK ke atau apa, SMP 1. Saya info aja, saya sebenarnya ada datanya cuma hilang semua. Saya SD itu calon nggak naik kelas, rapot saya matematika saya kalau nggak 45, Inggris saya juga 45, fisika saya kalau nggak 45. Lalu waktu saya berkaca dia minta saya jadi guru les, saya lagi mikir apa yang gua ajarin nanti. Ya kan? Tapi ya modelnya saya adalah bisa dulu, mikirnya belakangan. Bisa, bisa, bisa. Jadi waktu saya ngajar di sana, saya bisain aja, muridnya 4. Muridnya 4. Entah kenapa dalam 1 bulan itu, saya cuma bilang begini ketika saya ngajar. Kalau ada yang kokoh nggak bisa, kita hold dulu ya. Saya akan pelajari, besok kita akan bahas kembali. Biar kesannya nggak bego-bego amat. Ya, jadi saya bilang kalau saya nggak bisa, nanti saya akan hold, saya akan pelajari, besok saya akan ajari kembali. Karena nggak mungkin ketika dia tanya, aduh gimana ya. By the way ngajarnya fisika, kimia. Ya saya Itu? ngajar itu. Karena kan nggak mungkin kan orang SMP ngelesnya sejarah, nggak ada kan ya ngelesnya Bahasa Indonesia. bahasa Gitu Indonesia, ya. nggak ada ya. SMP ya matvia, matematika, fisika, kimia sama Inggris. Saya berkaca dari saya punya pengalaman, saya ngajar itu ya tabrak aja lah. Dan anehnya selama 1 bulan 4 siswa jadi 12. Luar biasa ya. Pertanyaan saya jago ngibul apa mereka yang mereka sekolahnya nggak diajarin juga cara cara menangkis penipuan-penipuan ya. Jadi saya bilang, apa gue punya bakat ya Pak? Apa gue punya bakat ya? Dari 4 menjadi 12. Saya bilang, waduh bakat gue sih, gue nggak tahu nih bakat bacot atau apa ya. Jadi saya bilang ke mama saya, ma saya pengen buka tempat les juga. Sendiri, ya kan. Tapi saya masih kerja di sana juga, karena tiba-tiba saya keluar, cari murid kan susah. Jadi saya bilang ke tempat les, saya akan buka tempat les sendiri, tapi murid les yang ada di sini tidak akan pernah saya ganggu gugat. Jadi saya mulai branding, jualnya obral-obralan lagi teman-teman. Udah sell-nya habis-habisan. Saya buka dengan 1 bulan harganya 200.000, preminya 200.000, seminggu 5 kali, sekali pertemuan 2 jam. Gue murahan banget itu sumpah. Jadi gue kejar banyak. Saat itu gue kejar banyak. Jadi seminggu udah 5 kali, sekali pertemuan 2 jam, 200.000 doang. Waduh itu murah banget. Tapi pada saat itu ada yang daftar les. 1 orang doang. 1 orang doang. Mama bilang gini, lu gila aja lu. 1 orang lu no peceng begini dong lu habisin waktu. Gak usah lah. Saya cuma bilang gini, ma punya iman aja 1 jadi 10. Singkat cerita, lambat laun saya pegang sampai 70 murid. Artinya 70 murid udah saya tipu semua tuh. Ya, jadi Gurunya satu tuh? enggak, gurunya banyak. Gurunya banyak. Jadi saya ngajar yang SMP aja. Belagu banget ya, udah SMP jelek ngajar SMP, bahkan saya ngajar SMA. Saya SMA lulusan IPS karena saya nggak suka belajar mafia. Karena kalau di IPS, ya gue belajar aja matematika. Kalau pelajaran geografi, sejarah ya gue pura-pura sakit ke UKS, tidur segala macam ya. Ya ketawa kencang itu pernah lakukan. Setuju ya? Jadi itu yang saya lakukan. Jadi ya buat apa sih lu belajar sejarah dalam arti ya nongkrongin guru ngomong bikin Nina Bobo. Jadi mau nggak mau gue ketika pelajaran mat gue serius, lebihnya nggak ada. Tapi ada murid gue SMA pengen lanjut karena saya ngajar sampai SMP doang. Nggak punya bakat untuk ngajar SMA. Tapi waktu bilang, kok ayo dong buka SMA, ayo dong buka SMA. Tantangan mulai diberikan. Jadi ada SMA tahun depan. Bisa nggak bisa, bodo amat. Selalu, kalau saya nggak bisa, besok baru kita bahas ya. Jadi anak-anak demen gitunya kali ya. Jadi saya beli buku sendiri belajar SMA, karena saya SMA IPS nggak belajar sin kos tangen, nggak belajar itu. Ya, tapi saya harus ngajarin sin kos tangen dan segala macam, sin kos 30, 60, saya hafalin lagi dari awal. Itu pengalaman saya, singkat cerita juga akhirnya saya di 2019 karena COVID, ya les saya bubar. Di 2019
Leader saya datang untuk tawarin saya sebagai agent insurance. Pada saat itu karena mindset saya adalah cuan ya. Jadi saya bilang oke. Kenapa saya okein? Karena ipar saya mau merit, belum punya insurance, Pak. Nggak bisa dong, masa ambil sama orang lain. Ipar loh, kan kurang ajar, karena bisa berantem nggak gue kasih izin kan ya. Kok ini belum punya asuransi nih, oke. Sebentar gue cari leader gue, ya kan. Kok saya gimana jadi agent asuransi nih segala macam, bla bla, kode agent udah terbentuk. Nasabah saya sepanjang tahun, only one. Selama 1 tahun no peceng karena preminya dia 700.000. 210 itu sepanjang 2020 juga. Ya, jadi kenapa saya terjun di bisnis prudensial pada saat itu juga? Lumayan 200.000 buat isi bensin. Itu sih Pak, singkatnya aja. Kalau dilihat perjalanannya bahwa dari 2008 berarti ya? Ya, lulus sekolah. Ya. Kalau dilihat tadi langsung ada kata apa tuh? Yang tadi langsung terserap udah sepanjang lama itu cuan. Ya, jadi komisi. Karena kalau kita lihat tadi Nando itu jualan ini, dilihatnya perjuangannya, prosesnya itu utamanya adalah cuan. Nah, kembali ke bisnis ini juga. Nando waktu itu melihat bahwa apakah memang sudah segamblang itu leader yang ngasih lihat ini loh bisnisnya gitu. Apakah udah ada tertarik dari segi angkanya? Sampai hari ini pun saya selalu bilang ke leader saya kalau diajarin itu apa sih fast start itu pusing saya. Pusing ya? Ya, jenjang karir segala macam. Jadi ketika saya di prospek sama dia, saya bilang, "So, kan kami manggilnya Susu ya. So, jangan bahas ini. Please, gue tahu duitnya banyak. Gue tahu, tapi gak usah 1 tahun ini, 4 tahun 100 juta. Gue tahu, gue tahu. Gue cuma nanya dia yang sekarang lu punya income berapa?" Ya dia bilang gini karena lu yang nanya, gue gak sombong, dia kasih saya income. Pada saat itu udah 3 digit. Gue percaya itu luar biasa bisnis ini ya. Cuman tolong jangan ajarin gue hitung-hitungannya, gak usah. Karena gue butuh cuma no peceng doang. Jadi jangan ajarin gue ya. Seperti itu sih Pak. Jadi saya gak ngelihat bahwa pada saat itu saya direkrut bisnisnya, income-nya. Pada saat itu ya 2019 enggak, yang saya lihat cuma no pecengnya doang. Udah lu gak usah ngajarin gue cepet ya, no peceng aja udah. Berarti saat itu kalau saya lihat di data itu ada bisnis juga kan ya? Betul. Nah, ada bisa cerita itu dari yang bisnis langsung ngajar terus ke bisnis. Salah satu bisnis retail ya. Boleh cerita di situ? Waktu saya ngajar 13 tahun, income lumayan gak sih? Lumayan. Ya, saya ngajar dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Karena guru les saya begitu, nggak mungkin ngajar dari pagi. Nanti nggak sekolah-sekolah anaknya kan lebih pilih saya kan ya, berantem. Jadi dari jam 2 itu sampai jam 9 saya baru ngajar. Setelah itu saya ngalong gitu, habis selesai ngajar, tidur subuh segala macem. Bangun siang, karena mulai startnya jam 2. Jadi gue nggak perlu bangun terlalu pagi, gue nggak perlu tidur terlalu pagi. Jadi itu bertahun-tahun sampai satu titik koko saya bilang begini, lu gila ya lu anak muda di usia saat itu ya, sekarang juga masih muda. Pada saat itu lu kerja mulai dari jam 2, jam-jam making money, lu di rumah tidur. Kayaknya udah something wrong. Dia bilang gimana kalau lu kerja satu bagian lagi, kita jadi distributor bangunan. Kami akhirnya patungan berempat kongsi. Koko saya tuh 13 tahun jadi sales bangunan, distributor keran-keran segala macam. 13 tahun dia di sana, 13 tahun saya di tempat les. Ya, dia bilang gimana kalau kita buka aja berempat patungan. Saya bilang ya why not lah, karena pada saat itu patungannya juga nggak terlalu besar, kami sewa satu gudang nggak terlalu besar juga, mulai running. Nah mulai bangun tuh jam 8 pagi kami udah harus keliling. 8 keliling sampai setengah 2 karena jam 2 udah harus ngajar. Jadi mulai pikir ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain juga masih muda. Nah dari kesempatan yang koko bilang karena gini, barang bisa gue support. Yang penting lu keliling aja. Lu keliling cari omset, cari customer segala macam. Jadi karena mindsetnya adalah fulus. Karena saya selalu gini, hidup butuh biaya, jangan banyak gaya. Setuju ya? Hidup butuh biaya. Oke, iya yang kompak aja lah yang kompak.
Ya dong, karena hidup butuh biaya. Jadi lu jangan banyak gaya, ya mau nggak mau di masa muda gua, yang penting istilahnya ada yang bisa masuk ke dalam kantong, ya kita kerjakan selagi kita nggak nyopet dan ngepet. Seperti itu ya. Jadi ya udah akhirnya saya juga di 2019 saat itu saya mengerjakan 3 kerjaan yang luar biasa. Saya sebagai agent insurance, saya sebagai guru les, saya sebagai distributor bangunan juga luar biasa. Gimana nggak kaya coba? Bercanda-bercanda gitu. Masih ada satu lagi sebenarnya. Saya jadi bandar masker. Nanti ceritanya aja. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya bahwa di saat sekarang banyak orang bilang begini, kamu harus jadi kaya. Terus iya, kaya itu bisa fleksibel di waktu. Kan sekarang cari waktu ya. Kalau udah kaya kita bisa bangun siang kan ya. Tapi dengan cerita Nando, bahwa ternyata Nando melihat dari sisi lain ya. Saudara kembarnya bisa melihat dari satu sisi, ternyata ada peluang dia pagi itu. Kalau orang bilang ya udah bangun siang aja, toh juga income tidak masalah saat itu. Bangun siang pun income masuk. Tapi dari sisi bisnis itu masalah. Jadi waktu itu adalah utama. Makanya saudara kembarnya ngasih usulan, gimana kalau pagi itu kita berbisnis. Nah, salah satunya sampai sekarang juga menjalankan bisnis asuransi. Nah, Nando, kalau dilihat dari segi pebisnis, berarti kan Nando udah mengalami perjalanan sebagai distributor. Kalau dilihat dari sisi pebisnis, kacamata sisinya gini, saya kan udah berbisnis. Toh sekarang Nando kan udah berjalan, udah prestasi juga. Kalau kita flashback lihat, kalau sebagai pebisnis, kenapa sih mau memilih bisnis jenis seperti konsep prudensial ini? Oke, saya cerita sedikit sebelum saya menjawab kenapa saya akhirnya milih di bisnis prudensial ya. 31 Desember 2020 itu satu momen yang kita tahu. 31 Desember 2020 itu momen apa? Malam tahun baru. Ya, bakar-bakar. Jangan bakar rumah aja, Pak. Satu momen yang luar biasa, ditunggu-tunggu orang untuk all and new. Kami sudah siapin semuanya. Cuman di 31 Desember itu akhirnya papa saya kan stroke dan ada jantung juga, ada komorbid. Entah kenapa di siang hari dia merasa galau. Jadi dia bangun, duduk, bangun, duduk. Kita harus jagain karena dia kan stroke. Kita jagain dia punya pegangan. Akhirnya kita gotong dia ke atas, dia guling-gulingan di kasur. Dia bilang, papa nggak tahu. Oke, papa nggak tenang banget. Dia guling-gulingan. Pada saat itu saya udah tahu badannya udah demam. Lalu udah batuk, udah pilek. Satu sisi saya bilang, aduh kayaknya sih COVID. Kayaknya sih COVID. Jadi pada saat itu saya cuma bisa nangis doang. Nangis doang. Kenapa saya bilang, kami kan tahu juga ada komorbid bahaya. Kita nggak perlu mengkiri, kayaknya sih ini COVID. Jadi pada saat itu saya larikan bapak saya ke rumah sakit, sekali PCR itu 2 juta. Sekali PCR 2 juta. Saya minta paling cepat, lalu saya minta dia punya rongsen toraks segala macam, saya minta yang paling cepat. Kenapa? Karena teman ada bilang gini, kalau lu punya rongsen toraks udah putih semua, kemungkinan rumah sakit akan bantu. Ya, PCR tercepat lu akan bantu. Jadi saat itu jor-joran kita pokoknya yang paling cepat. Singkat cerita akhirnya mau nggak mau kami diskusi, papa minta di isoman aja di rumah. It's okay, no problem, kita isoman di rumah, kita pakai obat segala macam. Nah di 31 Desember 2020 itu kami diminta dari pihak gereja untuk semuanya untuk di swab. Yang kecil pun sekaligus. Jadi ketika malam itu sekitar jam 11 malam, wah hasil swab itu kami dimeriahkan oleh kembang api. Hatinya udah hancur nih. Pas saat keluar mama juga positif. Disambut oleh kembang api yang begitu meriahnya. Mau nangis banget. Kami tes akhirnya yang kena positif adalah papa, mama, 2 ipar. Saya semua satu keluarga dengan koko saya, kembaran saya semuanya negatif. Nah pada malam itu kami pindah rumah. Orang lagi barbecue, kami lagi bikin Nandi, rumah-rumah yang orang-orang yang sakit pindahin ke rumah Nandi, rumah yang sehat pindahin ke rumah Nando. Jadi 11 malam itu sampai pagi kami transformasi. Pindah sana. Nah akhirnya singkat cerita papa saya 3 minggu di rumah sakit koma. 3 minggu di rumah sakit koma. Puji Tuhannya papa saya akhirnya pulih. Ya pakai pulih. Waktu dia pulih, kami di gereja jadi duta COVID nih. Wah duta COVID gereja, jadi bukan duta COVID Indonesia punya ya, masih kalangan kecil gereja. Jadi setiap kali orang COVID carinya
Nando Nandi, Nando Nandi, Nando Nandi. Udah kayak dokter aja gue orangnya, Nando Nandi. Obat pun tahu segala macam. Nando Nandi, Nando Nandi. Nah tibalah di mana waktu saya ketemu dengan satu kami punya jemaat, mamanya. Itu perjalanan aja waktu kami COVID kita langsung bilang, oke COVID ya, oke kami langsung kirimin oximeter. Kalau ngep banget kita kirimin oksigen. Obat-obatan udah siap kami supply. Termometer udah siap kami supply semua. Jadi saya kerja sama dengan beberapa teman untuk kirim-kirim seperti itu. Papa saya 3 minggu koma itu pakai Nasakanul. Nasakanul itu 3 liter di sini. Kalau nonton film Korea pernah ya. Si Jung On gitu ya. Ini 3 liter. Itu udah ngep loh. 3 liter aja itu sebenarnya udah ngep. Dia 15 liter pakai yang tabung begini. Pernah lihat ya di film-film? Itu 15 liter brother. Itu ngep banget. Jadi waktu papa saya 3 minggu di swab mulu. Minggu pertama positif. Positif. Minggu ketiga masih positif. Akhirnya dia pulang dengan keadaan udah negatif. Nah celakanya teman saya ini baru di swab sekali, langsung udah negatif. Berarti udah bukan COVID ya. Pada saat itu COVID sebenarnya adalah wabah dunia. Artinya ketika orang yang kena COVID, pemerintah akan tanggung biayanya. Punya nggak punya BPJS, punya nggak punya asuransi, punya nggak punya duit. Kalau COVID ditanggung. Nah pada saat itu dia telepon saya, kok mama ini sakit, oke saya arahkan ke rumah sakit segala macam. Dia udah di rumah sakit, dia bawa kartu kerangnya dia. Prudensial kartu kerang. Saya memang agent 2019, cuma 210 ribu doang nih. Cuman tiap minggu leader saya datang, ajarin produk segala macam. Pada saat itu bilang, jangan pakai kartu kerang, saya bilang. Koko bantuin kamu urus segala macam, cabut dia punya administrasi, kami masukin ke negara punya, karena negara yang akan bayar. Nah, waktu 1 minggu dia udah nggak COVID, mau nggak mau dia harus biaya sendiri. Karena udah nggak COVID nih, jaminannya bayar sendiri, BPJS atau asuransi swasta. Duit, dia murid saya tahu persis. BPJS nggak punya. Satu-satunya cara adalah dia pakai duit sendiri. Mungkin saya ada slide-nya ya. Dia di cover cuma 7,5 juta sama Prudent. Nggak salah di prudensialnya, karena dia masih kartu lama. Ya, pada saat itu mamanya telepon saya, Nando, II minta pulang sekarang juga. 15 liter, jangan-jangan lu pulang lewat lagi. 15 liter, dia minta pulang. Tahu kenapa? Biayanya udah makin bengkak. II udah sehat, gimana ceritanya 15 liter lu sehat? Enggak, tenang aja, nggak usah pikirin segala macem. Pulang di cover cuma 7,5, akhirnya dia harus ngutang kemana-mana. Pada saat itu saya bilang gini, waduh kok begini banget ya. Orang takut banget masuk rumah sakit. Kenapa? Biaya. Mertua saya meninggal karena COVID, karena begitu. Kungkung saya meninggal karena COVID, karena biaya. Satu pun gak ada yang berani masukin ke rumah sakit, karena apa? Takut teken, penanggung jawab. Waduh. Nah pada saat itu saya memutuskan diri saya sendiri, saya cari, saya punya leader kembali, saya bilang saya pengen terjun di bisnis insurance. Kenapa? Saya nggak mau orang-orang tuh seperti Nando yang dulu, saya nggak kuliah. Saya lulus SMA nggak kuliah, kenapa? Papa stroke, papa jantung, jadi obat habis di sana. Berobat ratusan juta pada saat itu besar sekali. Kami kembar, lulus berdua. Kan nggak mungkin lulus SMA yang dulu kan kuliah siapa, lu apa gua? Percuma, gua menang dulu, sweet, ayo Pak, gua menang, gua kuliah dulu. Duitnya dari mana? Jadi nggak ada gunanya, mau siapa dulu yang mau bilang kuliah duitnya dari mana? Jadi saat itu ya saya ngelamar di Bandung, ambil beasiswa di GSFM, salah satu universitas yang ada di Muruk sana. Ditolak-tolakin, ya iyalah 4545 ya, belagu banget ambil beasiswa. Tapi SMA karena saya tahu papa saya stroke dan jantung, SMA saya belajar dengan sungguh ya. 2 besar lah pada saat itu ya, nggak bego-bego amat lah 2 besar. Cuman yang saya bilang gini loh, saat itu saya melihat kok orang takut ke rumah sakit. Dan ini saya sedih banget. Saya sedih banget, saya korbannya. Saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa nempuh pendidikan. Akhirnya baru kuliah, saya lulus di 2023 kemarin Februari. Saya ambil kuliah di usia saya juga udah lumayan tua juga kali ya. Tapi teman-teman saya bilang gini loh, kenapa akhirnya saya mau join di bisnis ini? Yang saya nggak dapat di bisnis konven saya nih, saya nggak dapat di bisnis konven saya adalah gini loh. Waktu saya jual keran nih Pak, ke satu toko nih, bos ada keran bagus nih, gue baru masuk keran gue bagus. Ya kan keran gitu-gitu aja ya sebenarnya. Ada gak sih keran yang bagus? Emang keran itu bisa ngomong ke BO, penuh nih, enggak kan?
ukuran gue bagus banget nih, gila materialnya bagus banget. Padahal gue gak tahu material terbuat dari apa kan ya, pokoknya bagus banget. Oke cobalah selusin, oke. Pada saat itu habis. Bos barang udah habis tuh, enggak barang lu jelek. Gimana ceritanya lu barang gue habis tapi jelek, ngerti gak? Barang yang gue jual ke lu, 12 biji, itu habis ludes. Tapi lu bilang barang gue jelek, jadi yang lu tipu gue apa gimana ya? Dulu gue tipu orang tapi sekarang lu jangan tipu gue balik ya kan. Gue bilang, bos gila lu barang gue begini bagus, habis masa lu bilang jelek. Tambahlah 12 biji, enggak barang lu jelek, enggak barang lu jelek. Itu yang pertama, bisnis konven. Waktu saya ngajar, saya curhat ya Bapak Ibu, tolong ini diperbaiki ya. Saya ngajar 13 tahun, saya nggak mengharapkan 13 bulan yang gaji yang itu, THR. Saya nggak berharap sebenarnya. Kalau kita kerja di kantoran kan ada THR ya, saya nggak berharap sebenarnya. Cuman kadang saya tanya istri, kok aneh ya kita ngajar meskipun guru pahlawan tanpa tanda jasa sih. Tapi gue kalau nggak ada duit juga gue nggak mau kan ya. Jadi 13 tahun ngajar, nggak ada lo yang pernah kasih istilah THR. Anak-anak les saya masukin ke SMA yang negeri ya bagus-bagus karena saya fokus mereka matematika, fisika, kimia. Saya bilang SMA kalian harus masuk ke negeri unggulan ya. Jadi saya fokus ke mereka. Sampai hari ini anak les saya oke. Tapi istilahnya gini loh. Nggak ada apapun yang dikasih gitu loh. Bahkan saya bingung juga nih. Ada aja orang tua misalnya anaknya udah bagus, lesnya udah bagus. Nggak ada tuh, makasih ya kok. Yang ada apa? Gimana sih kok nilainya jelek sih kok? Kok nilainya jelek? Dalam hati gue kan otak-otak anak lu bu. Aduh yang ibu ini ketawa kenceng banget. Bertobat bu. Otak-otak anak sama ya? Otak-otak anak lu. Ya kan gak bisa lah gue mau klik. Lu aja sini duduk gue ngajarin matematika lu bisa gak gitu ya? Kasarnya begitu cuman iya. Ngerti ya? Tempat les saya mati lampu. Orang tua lu protes loh. Kok beli genset dong? Bacot banget nih orang tua ya. Istilahnya gini loh, sekolahan mati lampu dipulangin. Lu protes gak sih? Tempat les mati lampu. Emang lu bayar uang sekolah mau bayar uang les mahalan mana? Enggak ada terima kasihnya. Tapi waktu nasabah saya masuk insurance di Prudential, saya bantuin klaim usus buntu tahun lalu. 97 juta. Usus buntu. Malam-malam dia bilang gini, Nando, thank you ya. Untung ada. Itu yang gue gak dapet di bisnis konven. Gak gue dapet di bisnis konven. Okay. Ini yang menurut gue gini loh, ini bisnis yang gila banget loh. Selain lu bantu orang, apa yang lu bantu itu dengan tulus, bantuin orang segala macam, dia bilang, Nando thank you ya, untung ada lu. Aduh rasanya itu gak seperti yang gue bisa rasakan tuh ketika gue jual barang gue banyak, yang gue jual barang banyak orang bilang barang lu gak bagus, yang tempat les gue mati lampu aja orang tua ngoceh segala macam, anaknya pinter pun gak ada istilahnya uang, gak ada. Tapi di bisnis ini, waktu lu jalanin beda banget. Itu yang gue rasakan, gue merasa gini loh, niat baik gue Tuhan gak buta, malahan income Tuhan kasih yang luar biasa juga. Nah, gue bilang bisnis di mana lagi yang nikmat tiada dusta seperti ini. Luar biasa. Terus gini Nando, mungkin Nando kan udah 13 tahun ngajar, itu kan cara mengajar dengan cara yang dilakukan sebagai agent kan pasti berbeda. Nah itu kalau dilihat prestasinya dalam waktu singkat tuh seperti shifting gitu ya. Langsung membalikan tangan tapi bisa. Nah apa yang menggerakkan Nando waktu saat jadi agent itu prestasinya luar biasa. Sebagai agent ya, supaya teman-teman juga di sini yang memang lagi mengejar mungkin bisa berbagi gitu. Teman-teman karena saya 13 tahun ngajar, sejauh itu juga gue suka main game. Running Man, Temperan, ada yang main Temperan? COC. COC sekarang kan ada base yang kiri sama base kanan ya. Gue udah gak mainin sekarang, udah gak gila game lagi. Gue punya mindset adalah gini, kalau gue main game, gue harus menang. Gak tahu kenapa. Kalau Temperan yang belok kiri, belok kanan ambil koin ya. Lu lewatin gue punya top score, gue gak boleh tidur kalau gue besok gak top score lagi. Setuju ya? Gue gak tahu teman-teman kayak gimana. Kalau gue begitu modelnya. Jadi gue semakin ditantang, gue akan semakin ngerti ya? Jangan macam-macam loh. Cuman game doang kan, gue gak tidur juga gak apa-apa.
Jadi COC juga waktu lu main COC, Clash of Clans gitu, lu harus nyerang tiga desa sana harus 3 bintang kan ya. Kalau gue nggak sampai 3 bintang, gue nggak akan tidur. Mata gue terus pokoknya 3 bintang. Selesai misi, gue tidur. Dari istri gue bilang gini, kamu kalau main game pasti nggak bakal mau kalah. Percuma dia mau top score pun, besoknya pun pasti udah lihat gue top score lebih jauh daripada dia. Jadi mental gue gini loh, ketika gue waktu jadi seorang agent, gue tahu gini loh, bisnis dimulai ketika lu jadi AAD. Betul ya? Agent itu masih bagi gue gini, mungkin waktu kita agent mungkin sales. Tapi ketika lu mau berbisnis di Prudential, lu harus naik level. Lu harus naik level. Nah gue bilang gini loh, gue mulai jalan itu di September 2021. 7 bulan. Gue gak bilang gue hebat, gue gak bilang gue hebat. Jadi waktu gue udah punya kode agent 2019, gue gak jalanin, bokap gue kena COVID, gue jadi duta COVID. Di bulan September 2021, leader gue cuma bilang gini, lu harus naik kelas. Dan konsep gue dari dulu, gue gak pernah mau tinggal kelas. TK sampai gue kuliah. Iyalah TK kalau tinggal kelas keterlaluan banget ya. TK gue gak pernah tinggal kelas. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Bahkan kuliah gue cuma 3,5 tahun. Gue ambil, gue pokoknya mindset gue adalah tidak boleh tinggal kelas. Begitupun di bisnis ini. Karena lu beda setahun, lumayan. Saat itu gue bilang ini, kalau dia bisa, kenapa gue gak bisa sama-sama makan nasi, betul ya? Orang bilang gini, nggak ada marketnya, sorry. Gue di 2010 udah jadi nasabah leader gue, makanya gue kenal dia. Keluarga gue aja nasabah dia. Engkau gue, emak gue, semuanya keluarga besar gue udah disusuk gue ini. Gue mau tawarin siapa? Nggak ada market, nggak tahu mau ketemu siapa. Gue cuma dengar gini doang. Selagi lo ketemu orang yang punya mata 2, hidung 1, mulut 1, kaki 2, tangan 2, nah itu bisa lo prospek. Jadi ketika gue ketemu orang, mindset gue adalah edukasi, edukasi, edukasi. Gue selalu serpin gini, kalau orang nanya gue dari mana? Dari rumah sakit. Dari mana? Urus klaim. Gue gak punya rumah sakit yang gue urusin karena nasabah gue cuma 1, no PC, gak sakit-sakit. Gue gak tahu klaim dari mana, gue gak tahu. Pokoknya orang nanya gue dari mana, ngurus klaim, dari rumah sakit, ngurus klaim rumah sakit. Setiap kali ketemu orang, gue akan begitu. Bagi gue gini loh, 4 bulan, waktu gue dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan gue kerja dari AAD, jadi agent menjadi seorang AAD. Mindset gue gini loh, gue gak mau tinggal kelas. 4 bulan pun do the best. Nggak ada kata telat, nggak ada kata tanggung nih, enggak. 4 bulan lu bisa rubah segalanya. Itu yang gue lakukan sih. Marketnya sendiri? Gue hobi badminton. Gue hobi badminton, jadi setiap kali gue selalu bilang ke istri gue, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gue main 5 hari, luar biasa kan ya. Badan gede begini main 5 kali. Gue main badminton tuh, main gak main, gue pasti ada di lapangan. Main gak main, gue pasti ada di lapangan. Jadi waktu di bulan September gue udah punya polis, teman badminton gue selalu ketika balikin polis itu gue gak pernah mau di rumah. Gue tenteng buku polis kemana-mana. Serius. Ke tempat badminton, gue tenteng. Dari mana? Habis anterin polis. Padahal itu polis gue. Ngerti ya? Polis gue. Kalau kan kita punya warna merah udah ngejreng kan. Orang nanya, itu apa? Buku polis. Habis nganterin polis. Ke siapa? Ya ke gue sendiri kan lu gak nanya kan ya. Market gue. Tempat badminton, gue hobi badminton di sana, gue mulai acak-acak itu tempat badminton. Pokoknya setiap kali gue balikin, gue nggak akan balikin dalam keadaan sepi, Pak. Rame, lagi pada istirahat. Kok mau balikin buku polis kok? Tanda tangan kok? Baca gue gedein. Toa deh, biar orang denger. Apaan sih? Dari situ market gue. Dan sama gue bisnis di bangunan distributor juga, setiap kali gue ketemu orang di distributor bangunan itu, mau bos kayak mau karyawan, pokoknya matanya 2, hidung 1, mulut 1, kaki 2, tangan 2, gue edukasi. Ambil nggak masalah, yang penting lu tahu gue agent insurance. That's it. Jadi market gue pokoknya setiap kali di tempat bangunan, gue prospek. Di badminton, gue lebih banyak prospek di tempat badminton memang. Kenapa? Memang gue hobi di sana. Pokoknya setiap kali gue bawa, gue punya buku polis. Sampai hari ini di tempat badminton gue juga ada buku polis. Pokoknya dimanapun gue main di tempat lain, buku polis gue bawa. Tenteng aja, jangan masukin dalam tas, tenteng. Gue tenteng. Jadi gue pengen orang ketika ngobrol, pasti gini, dari mana? Bisa ngapain? Kalau gue ketemu orang baru, bos gimana? Bisnis bagus gak? Gue pancing dia bagaimanapun sampai tanya, lu gimana? Rame gak?
Ngobrol, terus saya ngobrol. Lu bisnis apa? Oh, gue insurance. Ini gue habis. Gitu, bawa gitu ya. Jadi pada saat gue udah minta kontak dia, kok boleh kapan-kapan kita ngobrol ya. Di tempat badminton gue akan nggak ngobrolin insurance. Kalau orang baru ya, gue skip ke rumah. Prospek tetap di rumah. Anterin polis, di lapangan. Nggak di rumah lagi, ngapain di rumah anterin polis. Kayak gitu. Oke, applause dong buat Nando ya. Jadi teman-teman kalau kita dengar, jadi sharing Nando tuh ada korelasinya adalah dengan strategi ya. Apalagi udah bulan-bulan mirip-mirip berber. Jadi perlu pakai strategi. Nah, memang realitasnya adalah kalau agent ada kata tanda kutip tuh takut. Dan arti kalau masuk ke komunitas, hobi, nanti tinggal dijauhin temen gitu. Nah mungkin ada rasa takut itu. Apakah dulu Nando ada? Saat pertama kali memang untuk memulai komunitasnya badminton, misinya adalah sharing. Apakah pernah mengalami, waduh saat ketemu akhirnya penolakan dari komunitas itu? Dijauhin teman gitu Pak ya. Kebetulan gue selalu begini sih kalau dengan teman-teman gue ya. Karena bagi gue gini loh, ketika kita datang ke dia, mindsetnya gini loh, jangan pikir aduh nanti gue dijauhin temen segala macam. Ya tapi tolong lah ya, jangan melulu ketika ketemu teman kita insurans mulu, muntah juga kan ya. Kadang-kadang kita sama-sama orang insurans ketemu dengan Pak Hans misalnya kita ngobrol insurans mulu, ya juga loh Pak janganlah Pak bahas yang lain kayak Pak ya kan. Ngapain kayak makanan kayak kuliner kayak segala macam. Nah kalau saya dengan teman saya selalu punya mindset gini loh. Justru ketika lu gak dengar, gue yang sedih. Gue teman baik lu. Lu gak dengar dari gue tentang proteksi, lu belum punya proteksi, gue bersalah banget. Jadi gue gak pernah takut gini loh, dijauhin temen. Karena yang lu datang kan lu gak minta duit ke dia kan. Ada gak lu minta duit ke mereka? Jadi kenapa lu harus takut gitu loh. Kecuali gini, kok ada 2 juta baru. Kecuali track record lu begitu ya. Track record gue bagus, nggak pernah ngutang segala macam ketika gue datang. Bro, gue ada satu produk yang lu harus ambil. Lu harus ambil. Contoh waktu gue prospek ke teman gue, teman badminton gue udah kenal lumayan lama. Gue teman-teman di Miracle tau lah. Kadang-kadang gue kalau sharing memang nggak sepenuhnya pas. Gue kalau prospek juga nggak babi bu lama-lama. Orang tahu gue kalau prospek tuh cepet banget. Gue langsung tembak, lu nggak punya insurance nih. Ini gue kasih tau lo, 3 level, pak. Lu harus punya insurance. Kenapa? Kalau misal lu kenapa-napa, kayak gue nih, bokap gue ceritain ke bokap gue. Kalau lu kenapa-napa, kasihan. Lu generasi sandwich segala macam. Gue selalu sering gini, lu gak ambil sama gue gak apa-apa. Ya, lu gak tanda tangan di sini sama gue gak apa-apa. Tapi kalau lu gak tanda tangan saat ini juga, lu keterlaluan sih gue bilang. Gitu ya. Gue selalu tekanin itu. Waktu gue udah jelasin, bro ini bagus buat lu. Kalau lu sayang keluarga lu nih, lu ambil. Gue datang ke lu, gue gak harus lu ambil sama gue, lu gak apa-apa. Lu gak ambil sama gue gak apa-apa, tapi kalau lu gak tanda tangan sama gue, lu keterlaluan sih. Ngerti ya? Gue akan bilang begitu. Karena gini loh, jangan pernah mindset waktu kita datang ke orang, lu harus buka, lu harus buka, lu harus buka. Gue jadiin itu bercandaan. Gue jadiin bercandaan. Tapi kalau lu gak tanda, lu benar-benar keterlaluan sih lo. Ngerti ya? Gue jadiin bercandaan gitu loh. Jadi ketika gue prospek pun, gue jadiin itu tuh fun. Karena orang agent asuransi kan tanda kutipnya kaku, betul ya. Mukanya tegang, ngeflat, lu gak tahu aja lo kalau gue lagi prospek bercandaan mulu. Kadang-kadang gue mikir, kapan gue prospeknya ya? Ngerti ya? Jadi ketika gue prospek pun, gue akan begitu. Gue akan lebih ke situ sih. Gue akan mulai lebih bercanda, ngefun, dan gue gak perlu takut bahwa nanti gue dijauhin teman. Enggak, percaya deh gini loh. Banyak kali justru mereka thank you banget ketika udah terjadi kan. Jangan-jangan gini loh, ketika lu gak datang pada saat itu, pada saat mereka butuh loh sebenarnya. Tapi tolong jangan juga melulu ketika ketemu teman, otaknya cuan nih. Gue memang demen cuan teman-teman, ngerti ya. Tapi ketemu teman-teman, cuan, wah habis. Ngerti ya, hubungan juga jadi rusak. Jadi gue kalau ke teman-teman gue, hangout, gue ajak ketemu, mereka pun gak gitu takut-takut amat. Main bola, main basket, badminton bareng, udah pulang, gak ngomongin insurans. Nggak ngomongin insurance kecuali ada produk baru sih, gue akan tembak gitu. Bro ada produk baru nih, ada waktu gue ketemu lo ya. Besok saya ke Jogja karena dia udah buka saya, polis lumayan, cuma ada produk baru kan, Pranugrah kan. Bro gue besok ada acara mau ke Jogja sekalian ke Surabaya, padahal gue gak ada ke Surabaya sih, rencana doang, baru rencana kan. Gue sekalian, gak usah Nando dijelasin, enggak gue sekalian mau ke Surabaya main-main abis itu ke tempat lo ya.
Ya udah lu datang aja. Mau titip apa? Gue siapin ya. Ngerti ya? Jadi gue akan kayak gitu. Bodo amat, datang aja. Besok gue udah di Jogja aja pokoknya. Kayak gitu. Jadi gue akan ngomongnya nggak perlu takut gini loh. Waktu gue mindsetnya bahwa lo harus punya. Kenapa? Ini yang terbaik loh. Bukan karena gue sebagai agent. Dan juga kalau gue prospek, gue bawa pulse gue sih. Karena gue jadi nasabah dari 2010. Jadi gue bilang gini, gue nawarin lu bukan karena gue agent loh. Gue agent 2019. Gue udah jadi nasabah 2010. Dan 2010 gue udah punya beli Linktem, lumayan. 2010 gue udah aware, masa lu sekarang gak aware? Ayam mati ada harga loh. Kepala berapa? Ya Bu ya betul ya Bu ya. Ceker berapa? Ngerti ya? Kaki berapa? Sayap berapa? Ya, dada berapa? Mana sama manusia mati gak ada harganya. Itu yang gue lakukan teman-teman. Ini dihargain semua ya. Ini pebisnis gitu ya, Cuan. Nah, menyangkut dengan pebisnis, kira-kira kalau sebagai agent untuk naik ke AAD perlu partner bisnis juga kan? Gimana caranya ketemu partner bisnis seperti Nando dong? Pengen dong. Nah, Nando kalau dilihat kira-kira kalau sudut pandang Nando, kalau mau ngajak kita partner yang pebisnis kayak Nando, atau guru les, atau sales tadi yang pakai bedasi gitu kan, gimana tuh tipsnya? Oke, boleh nggak tampilin slide saya? Teman-teman, gue tampilin slide ini bukan maksud menyombongkan diri ya. Jadi ketika gue cari partner bisnis gue, pertama kali gue akan show ini juga. Lalu gue akan mulai, bukan yang ini, oke. Boleh next, saya boleh berdiri ya? Di next ya, ada. Oke, Dwi di di next. next. Jadi gini, dari... ketika gue di prospek sama leader gue, jenjang karir, gue pusing jujur. Gue gak suka, padahal gue guru matematika ya, gue gak gitu suka, puyeng gue. Jadi gue akan selalu pakai begini teman-teman, sekali lagi ini alasan gue join ya. Nah oke, stop. Di awal aja, Pak. Turun. Oke. Ketika gue cari partner bisnis, naik awal. Dari saya punya pendapatan income aja. Oke, stop. Kiri kanan, 2.000 bayar. Lagi. Dari income aja langsung. Teman-teman, SPT. Oke. Gua show ini bukan sombong ya. Sekali lagi, di leader-leader di sini tuh jauh. Gue baru jalanin sebentar, masih unyu-unyu. Makan gue bilang ke kau, salah nggak diundang. Gue masih unyu-unyu banget. Tapi teman-teman, waktu gue cari partner bisnis, gue akan bilang ini juga. Lalu gue akan bilang gini, benar ya 210.000 ya, sorry saya kesini ya Pak ya. Jadi waktu gue di 31 Maret 2020 income gue luar biasa 2.100.000, salah 210.000 karena itu doang. Itu doang ya. Karena ipar gue nggak mungkin orang buka sama orang lain. Kan konyol ya kan ya, harus masuk ke gue. Income lumayan buat bayar bensin. Boleh geser ke sana lagi, ini di bulan 7 masih luar biasa. Prudensial nggak kurangin, padahal gue nggak kerja loh. Ya, gue nggak kerja loh. Income gue, mau peceng. Gue akan kasih mereka ini, karena Fernando butuh dipotong pajak segala macam. Ini kita nggak bisa bohongin. Boleh next. Di 2021, yang gue bilang, bulan 7 2021 gue mulai menjadi jati diri seorang agent. Ya, ini gue lagi prosesnya waktu gue jadi agent. Teman-teman agent di sini, gue mulai di bulan 7, 31 bulan 7. Income gue 1,6, naik dari nopeit 210 jadi 1, nah, wih, mantap ya. Teolak. Geser lagi di akhir tahun, di bulan 9, rentang 2 bulan. Tadi nopeit, ngerti nggak lo sih nopeit itu bahasa Inggris tuh. Nopeit, tiaulak, jadi citiau. 7.000, 7 juta. 2 bulan loh, guys. 2 bulan loh, bukan 2 tahun. Yang prudensial udah transfer. Ya, boleh next ke 2022. Oke, nih gue tutup tahun sebagai dari seorang agent menjadi seorang AAD. Gue tutup dengan 21. 4 bulan. Teman-teman 4 bulan ya. Jadi mungkin gak sih? Mungkin 4 bulan. Gue tutup dengan segini. Sekali lagi bukan maksud sombong, gue masih belajar. Boleh next. Dari no peceng, tutup dengan no tiawit sesuai dengan iman. 200, nolnya tambah lagi. Oke, di 2022 gue tutup dengan income
Prudensial udah transfer gue, kita gajian 2 kali ya, 28, lalu gesernya 32, jadi kurang lebih sekitar 60 juta Prudensial yang udah transfer di akhir tahun. Ya di akhir tahun, lalu di tahun 2022, next terakhir, di Februari kemarin Prudensial udah transfer gue 104 juta di bulan Februari kemarin. Thank you. Nah teman-teman maksud gue begini loh, waktu gue rekrut orang, gue akan liatin begini loh. Guys, ini income reals. Ya, ini income reals. Ini bukan bohongan, bukti potong pajak gue nyata. Gue akan bilang gini loh, gue orang yang gak demen jadi agent insurance. Gue gak demen. Ada di sini yang dulu cita-citanya jadi agent insurance waktu lahir? Atau ambil fakultas insurance? Anaknya ada yang rencana mau kuliah di bagian insurance? Gak ada. Satu pun di antara kita semua gak ada yang punya cita-cita sebagai agent insurance. Setuju? Gue pun sama. Gue pun sama. Tapi waktu gue cerita ke teman gue bahwa, lu tahu gak sih? Gue dari keluarga yang tadinya mapan, bokap gue sakit segala macam dan gue gak bisa kuliah. Dan gue gak mau loh orang di luar sana tuh kayak kita. Kita udah prototype nih, kita udah jadi contoh. Lu udah tahu, masa lu gak mau jadi berkat bagi orang lain sih? Lu bagi berkat ke orang lain, lu jadi edukasi ke orang lain, lu gak usah pikirin angkanya, gue akan bilang langsung gitu. Angkanya itu didapat waktu lu punya niat tulus. Dan lu mau gak sama-sama kayak gue bantu jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang gue bagiin sih. Kalau gue rekrut ya. Dapat ya teman-teman pesannya. Nah, untuk menuju ke angka-angka di sana, teman-teman udah tahu juga kan ya, ini udah bulan September. Nah, sebagai agent dan juga sebagai leader, kita dikasih tahu nih Nando, ada 3 penunjang untuk seorang agent atau leader itu sukses. Satu adalah skill, betul ya? Kedua apa? Knowledge. Ada satu lagi adalah attitude. Nah, kita mau dengar nih dari Nando. Dari 3 penunjang itu, bagaimana pandangan Nando? Sebenarnya waktu kemarin Pak Han kasih gue, dia punya pertanyaan, gue kaget juga loh. Karena gue suka sekali dengan tiga kata ini. Karena sebenarnya kalau di rumah sendiri saya pakai materi Pak. Kalau di rumah orang lain saya pakainya talk show. Kenapa? Saya nggak bermaksud untuk ngajarin kita semua, makanya saya demennya talk show, ngobrol aja. Nah tapi di materi itu, karena saya guru matematika. Sekali lagi ya, karena saya guru matematika, saya ajak mereka bermain hitung-hitungan matematika mengenai 3 kata ini. Ada yang pernah main nggak 3 kata ini? Tentang knowledge, skill, dan attitude. Perlu sempoa apa kalkulator, Pak? Nah, karena ibu ini udah guru les kan ya, saya minta tolong ya. Saya boleh pakai flip chart ya. Ibu ini kan guru les. Bu, boleh cari di Google dulu huruf alfabet A sampai Z. A itu kan nilai 1, B itu nilai 2, C sampai Z itu kan Z26. Nanti bantu saya hitung. Kalau Silakan, salah berarti kita sama dulu, kita cipoin orang. Boleh? Depan. Dengan siapa? Dengan Isa. Udah ketemu ya, Google ya. A nilainya 1, tahu alfabet ya? A nilainya 1, B 2, C. Nah, kita tes ibu ini jadi guru ya. Nah, dulu kan saya udah dites. Terus dia jawab, kalau salah saya ini. Jangan Bu, ini harus selesai hari ini. Oke, teman-teman. Gue selalu bagi gini loh. Kalau orang pengen sukses, ada kata kunci yang dia harus pegang. Sebenarnya gue bagikan waktu itu nggak hanya 3 sih. Kalau kita tahu, tulisannya bagus karena mantan seorang guru. Cilah. Sebenarnya gue bagi lagi, ada namanya lobbying. Orang pikir kalau sukses harus jago lobby, setuju ya? Gue sebagai sales, kalau lu mau sukses, customer lu harus jago lobby. Ngerti ya? Tapi enggak, gue hari ini 3 aja. Knowledge, skill. Gue suka kata ini. Teman-teman ada orang bilang gini, lu sukses harus punya 3 kata kunci nih. Setuju gak? Setuju. Gue pun sama. Cuman hari ini gue akan bagi sedikit saja dengan 3 kata ini. Kenapa luar biasa banget. Kalau main matematika kehidupan, kita akan lihat gitu loh. Dari kata 3 ini akan mendapatkan sebuah nilai yang perfect. Ya, Ibu udah siap? Saya bahannya udah habis Bu. Oke, Kak berapa Bu? 11. Oh iya loh, 10 apa 11 nih? 11. Kegagalan di tangan Anda. Berapa?
11. 11. 11 ya, saya pegang ibu guru ini ya. Karena ibu guru kalau salah kan salahin ibu guru ini. N, N 14. O, O 15. W, W 23. 23, L, L 12. E 5. D 4. 5. Sorry. G, G dulu G. G 7. E-nya, E-nya 5. boleh ibu hitung berapa? Secara cepat 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Berapa? 96. Ada Kopendi. Bapak dulu kayak guru les nih. Lebih pintar dari saya. Kenapa? Mantap. 96. Artinya gini loh, dari kata knowledge ini, pengetahuan, kalau kita main matematika kehidupan, gua nggak tahu ini lo orang mau bilang ini kebetulan atau tidak, tapi secara lu lihat nilainya 96. Skill, S. Kak 11. 12. Ini skill ya, bukan sikil ya. Takutnya ini. Berapa? Berapa? 63. 63. Knowledge 96, skill punya nilai 63. Kita coba di kata terakhir. Attitude berapa? 1. 20. 9. Berapa? Boleh tepuk tangan buat attitude gak? Masih ada aljabar tentang love mau nanti tentang cinta. Guru gitu Pak mainnya Pak. Jadi banyak yang ditipu gara-gara pengen ginian doang. Nah teman-teman gini loh. 3 kata ini yang gue mau bagi sharing sedikit aja gini loh. Knowledge itu orang bilang gini, lo harus pintar gak sih? Perlu dong. Untuk kita sebagai pebisnis insurance, lu butuh knowledge, lu harus tahu produk. Betul ya? Bagaimana caranya lu gak tahu produk, lu turun ke market, orang nanya apa, jong. Knowledge perlu gak? Perlu. Tapi pertanyaan gini, lu cuma punya knowledge, tapi lu gak ada skill, samanya bohong. Lu pinter di sini produk dari AU, yang gue sampai bingung, AU, AP, AZ semua, wah lu orang jago banget. Ya, 18 penyakit kritis, semua komisi segala macam, udah hafal semua tatanan. Pertanyaan lu cuma tahu, lu butuh skill. Bagaimana ketika lu di market, ketika lu HO ketemu orang, ketika lu ketemu penolakan dan segala macam, lu butuh ini lama-lama skill. Tapi gue mau kasih tau gini loh, knowledge oke, skill oke, ini semua lu akan ketemu penolakan, betul? Yang bikin lu orang bertahan adalah attitude. Karena gue selalu bilangin loh, ketika attitude lu bagus, maka lu akan menjadi pribadi yang berperan, bukan menjadi pribadi yang baperan. Thank you. Guru ya kata-kata. Jadi gini loh, waktu lu punya attitude yang bagus, lu nggak bisa cuma punya attitude tapi lu nggak punya knowledge, lu punya skill. Enggak, ini lu gabungin. Tapi gue bilang gini loh, lu ketika lu punya knowledge yang bagus, lu ke lapangan, lu prospek ditolak-tolak. Ini loh yang bikin sampai kita tuh bisa bertahan loh. Gue punya satu cerita begini. Tahu seorang petinju? Pak ini terakhir ya Pak. Tahu seorang petinju? Ketika seorang petinju masuk ring, konsekuensi apa yang dia akan diterima? Bonyok ya. Gue juga bingung kenapa itu ada olahraga seperti itu. Tadi Pak Kris olahraganya masih enaknya basket. Pak petinju mau Pak? Gue lagi bingung loh, ini kenapa harus ada olahraga seperti ini? Menang, bonyok. Sakit, kalah? Apa yang dibanggakan istilahnya ya? Gue kalau misalnya di dunia ini gak ada olahraga, tinggal itu mendingan gue makan aja sih. Jadi gue bingung kenapa ada olahraga petinju. Tapi teman-teman menariknya begini loh. Ketika seorang petinju masuk ring, dia udah tahu konsekuensinya bonyok. Pertanyaan lagi gini loh. Ketika dia tahu konsekuensinya bonyok, ketika digebukin, dia dipukul, mungkin gak dia balik ke coachnya, dia bilang, coach gue dipukulin. Mungkin gak? Mungkin gak? Aneh kan? Gue udah masuk ring, udah dengan gantengnya, udah sigapnya, tapi ketika gue digebukin, gue ditonjok, dia nangis, baper, dia bilang, coach gue Gak mungkin. Artinya dia udah tahu konsekuensinya. Dan gue kasih tahu gini, business insurance, konsekuensinya adalah udah tahu ya. Jadi boleh nggak lo jadi baperan? Boleh, tapi Kemon bangkit lagi dong. Gue nggak percaya juga ibu hebat-hebat ditolak. Hebat ibu, tolak lagi. Enggak, boleh. Hebat juga ibu kalau ditolak-tolak, saya sih belum sanggup ya. Gue bilang gini loh, ketika lo di pebisnis insurance, lo udah tahu nih, 3 kunci ini lo harus pegang. Ditolak,
Itu udah konsekuensi kita sebagai pebisnis insurance. Tapi ketika lu udah tahu, mindset lu udah betul bahwa lu di bisnis ini adalah penolakan. Ketika ditolak, it's okay, bangkit lagi. It's okay, bangkit lagi. Yang bisa mempertahankan adalah attitude. So teman-teman mulai grow, punya pemikiran gini, gue harus berperan. Gue harus berperan. Baperan oke, tapi come on, bangkit, bangkit dan bangkit. Itu dari gue sih, thank you. Terima Bu, kasih, thank you Aisyah. ya. Thank you. Tidak habis-habisnya ya kalau kita mau pengen menggali dari Nando. Tapi memang waktu juga. Nah saya mau tanya agent ya. Siapa yang cepat-cepatan ya? Angkat tangan nih. Siapa yang berani jawab? Siapa yang berani jawab? Oke, silakan Pak. Sini. Silakan Pak, ke depan. Ya, pertanyaan nanti. Kan saya tanya, siapa yang berani jawab? Angkat tangan kan? Oke, silakan. Siapa namanya Pak? Sini. Saya cuma mau nanya gampang kok. Apa atau value apa, nilai apa yang Bapak dapat dari 1 jam yang tadi saya bicarakan? Buat Bapak, siapa tadi namanya? Arindra. Buat Arindra, apa value apa yang didapat dari 1 jam yang tadi talk show? Banyak banget yang saya dapat, Pak. Satu aja. Satu aja. Jangan menyerah, jangan baperan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah untuk ke depan supaya Bapak tambah sukses, jangan baperan, jangan itu, bagaimana caranya Pak? Alhamdulillah saya udah gak baperan. Berarti udah lewat ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Indra. Sebentar Pak, sebentar. Isa boleh ke depan? Oke. Supaya nggak baperan, supaya berperan, supaya attitude-nya bagus, untuk Iza, boleh Pak, Nando bantu? Ini ada buku bagus, Attitude is Everything. Silakan Pak. Untuk Iza. Boleh difoto, bantu foto? Oke ya. Satu lagi, udah nggak baperan yang Pak, berarti nggak perlu buku attitude ya. Tapi Bapak untuk meningkatkan habit lebih bagus lagi, Bapak dapat buku ini. Oke. Di sini buku lihat, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Oke ya. Jadi perlu dibaca, perlu dijalankan, nanti semua hasilnya kita lihat di Desember. Oke, untuk penutup saya mau pantun nih. Ya, enggak sih, saya nggak bisa pantun. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya cuma mau tutup dengan ini aja. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, kita punya pemimpin besar namanya Bung Karno. Bung Karno pernah berbicara di pemuda-pemudi, yaitu kalau saya berarti berbicara di igen ya, pemuda-pemudi gitu. Warisi apinya bukan abunya. Jadi teman-teman untuk sampai akhir tahun, itu api ya. Tapi ini api, maksudnya semangatnya. Jangan sampai meninggalkan abunya. Panas nggak? Abu panas, tapi nggak membara, nggak nyala gitu. Semoga talk show 1 jam ini, kita tetap menyalakan apinya sampai nanti di Desember. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke MC Isa dan Liana ya. Cek. Kita akan memberikan penghargaan untuk speaker kita yang luar biasa hari ini. Saya undang Pak Pendi. Oke, kita foto bareng yuk teman-teman. Boleh menggeser, merapat.
Oke. Oh, untuk Kohans boleh foto dulu nanti untuk sebagai moderator. Terima kasih Kohans. Ayo foto yuk. Di foto. Yo, aplaus buat Kohans. Oke. Kita langsung untuk wrap up langsung Pak Pendi silakan. Selamat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Grow and multiply now. G+ teman-teman, buat speaker kita yang luar biasa hari ini memberikan banyak inspirasi yang boleh dibilang spektakuler teman-teman. Jadi tadi kita udah dengar beliau cerita sharing bahwa ingat teman-teman, kita hanya perlu menjalani misinya aja. Dengan ikhlas kita membantu orang lain, nanti komisinya nyusul sendiri. Setuju teman-teman? Dan jangan baper, tadi juga ada dihitung attitude nomor 1. Jadi teman-teman sebenarnya dalam teman-teman sharing atau cerita ke calon nasabah siapapun itu, benar teman-teman jangan baper. Minggu kemarin saya punya pengalaman luar biasa unik teman-teman akhirnya. Jadi saya punya calon nasabah, sekarang berarti 17 tahun yang lalu teman-teman, akhirnya kemarin closing. 17 tahun teman-teman membina hubungan, akhirnya kemarin closing teman-teman. Setiap kali ada masalah keluarganya dia nanya, setahun bisa nanya berkali-kali tapi nggak closing teman-teman. Setelah 17 tahun closing, karena apa teman-teman? Simple jawabannya. 17 tahun gua nanya sama lu nggak pernah menolak memberi penjelasan dengan baik. Minggu kemarin dia putuskan untuk closing, saking excitednya saya lupa laporin teman-teman. Padahal harusnya bisa top agent teman-teman. Jadi benar teman-teman bahwa attitude itu penting teman-teman. Kita membantu orang lain dengan tulus, dengan sendirinya komisinya pasti datang teman-teman. Rezeki itu nggak kemana-mana teman-teman. Jadi buat menutup 3 bulan terakhir ini teman-teman, masih ada waktu 3 bulan dan waktu itu cukup banget untuk mengejar impian teman-teman. Ya saya cuma mau bilang bahwa jangan pernah menyerah, kejar aja apapun yang teman-teman impikan, biar Tuhan yang menentukan nanti akhirnya bagaimana teman-teman. Dan saya yakin namanya usaha tidak mengecewakan hasil akhirnya teman-teman. Amin. See you at the top teman-teman. Oke, terima kasih Pak Pendi untuk wrap. Terima kasih Pak Pendi untuk wrap up-nya. Siap. Yuk, ada satu lagi Ci. Tadi kan pasti sudah lihat semua dan dengar juga ya untuk apa materi tadi yang di talk show tadi ya sama Fernando dan Kohans. Kita mau ada kuis nih satu lagi nih teman-teman, khusus untuk agent juga ya. Oke. Nah, ini kuisnya, tapi cepet-cepetan Ci. Yuk. Tapi hanya untuk agent. Ya, untuk agent. Yuk, maju cepet 5 orang pertama ngantri sini. Yuk. Seperti yang tadi pertanyaannya. 5 orang yuk, 5 orang yuk. Saya cuma butuh satu orang yang benar, satu orang yang benar jawabnya, tapi saya minta 5 dulu. Siapa tahu yang pertama langsung salah kan gitu, oke? Hanya 5 orang pertama. Yuk. Ini beneran OVO-nya nanti dibagikan? Mainnya kita cuma nyambung Gak kata. disuruh joget. Isi kata doang, cuma isi kata. Yuk. Ayo. Maju lagi Pak, nggak kenapa. Yuk 5 orang yuk. Ayo antri sini ya. Boleh. Baris Satu. dari yang Baris pertama, dulu. dari yang pertama maju. Oke. Sinian. Maju lagi, 2 lagi ke belakang. Oke, ini berarti yang maju pertama yang paling cepat ke depan ya. Sorry, dari sana ya. Ya. Jadi yang maju pertama yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab dengan cepat dan benar. Oke? Boleh, berarti siapa dulu nih? Karen dulu ya berarti ya? Karen, oke 5 orang ya. Boleh, yang lain ngadep sana ya. Oke, Karen yuk. Ini dibantu Ya, sama kuis. teman-teman ya, tadi mungkin pasti ada yang ingat juga nih. Nah, ini dia. Ayo, silakan diisi. Kalau bener langsung dapat teleponnya. Tapi kalau enggak ganti yang lain, oke? Kita cuma butuh 10 detik, silakan. Yuk,
cepet. Ayo, tet, ayo, Nggak ayo, boleh, ayo, nggak ayo. boleh as a friend, nggak boleh as a Ayo. friend. Kalau as a friend ntar bagi 2 dong. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Isi aja, isi 3, aja. 2, 1. Oke. Gimana? Ada bener nggak? Nggak. Oke, salah, Karen. silakan Mundur. duduk. Ganti Bang Arindra, silakan. Yuk. Yuk, sini. Yuk, 10 detik, silakan diisi. Tadi inget gak quotes-nya dari Quotes-nya. Fernando? Silakan. Wah, udah Iya. langsung aja. 7, Ayo, cepetan. 6, Hidup butuh 10, ayo 9, 8, 8, 7, 6, 5. Oke, Bener gak tuh? bener apa Bener gak enggak? teman-teman? Bener gak? Oke, hidup butuh biaya bukan gaya. Oke ya teman-teman yang udah ikut, makasih ya sudah ada dapatnya pemenangnya. Yuk, maaf ya Mas, silakan. Terima Oke, kasih. silakan duduk. Minggu Makanya depan, tadi minggu kita depan butuh jangan yang lupa datang cepat-cepat. lagi. Ya. Oke, silakan nanti di PIC-nya. Iya. Ntar begitu. Oke Ci, makasih ya yang sudah partisipasi untuk OVO-nya. Minggu depan harus hadir lagi biar dapat OVO-nya juga. Oke, kita akan bacakan Apa, Ci? video achiever yang Oke. minggu ini yang Oh, sudah iya. berhasil. Silakan Mas Dwi. Ya, oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Congratulations untuk leader dan agent Star Club. Wih. Untuk Cisani. Iya. Ibu Ten Freska Yulia. Achieve-nya per April 2023. Ibu Ten Freska achieve di Mei 2023. Ibu Juliana Hidayat. Achievementnya di Juli 2023. Dan yang terakhir, Pak Fendi Wongso. Agustus 2023. Oke, congratulations. Keren. Ya, ini Double Star Club. Ibu Junaidi Terusyadi achieve Star Club di Maret. Double Star Club-nya di Juli 2023. Dan Ibu Rina achieve Star Club di Mei 2023 dan Double Star Club di Agustus 2023. Yeay, Luar keren, biasa. luar biasa sekali. Ada Ada lagi info Mas Dwi? Oke, nanti kita lihat dulu video ya, video achiever ya, dari Januari sampai bulan Agustus kemarin. Tepuk tangannya teman-teman ya, yuk biar meriah. Dari Januari 2023 ya. Stand up for the champions. Stand up. We will overcome. Stand up. We'll be the Maret Together, we will rise again. Together, we will play the game. Together, we are one the same. Together, Ini dia pemenang Golden Road. winning is our only aim. Stand up for the champions. Star Club. Bulan April ya. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Together, not forevermore. Together, Bulan Mei. it's like never before. Together, what we're fighting for. Together, all the nations roar. Stand up for the champions. Stand up Bulan Juni ya. for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one.
MDRT 2023. Itu terus. Kio 2. We will defend. No NYLC one 2023. will stop our Proade. destiny. We will call this day. Let the glory fade. Remember, for eternity, together we'll make history. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up. We will Agustus 2023. we'll be the number one. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up. We will overcome. Stand up. We'll be the number one. Stand Chamber. Oke, kita udah ada di penghujung acara, Yes, tapi sebelumnya ada pengumuman yang Ya. cukup penting. Untuk minggu depan ya. Boleh Mas Dwi ditampilkan. Oke, seperti biasa di ini Untuk jadwal acara. untuk hari Senin besok untuk leader di acara Strong League ya, Ci ya. Oke, di tempat ini. Seperti biasa Lalu berikutnya di Chris di Darmawan. Ini hari Rabu, Ci. hari Rabu ada Proventure Yes. jam 11 siang, waktunya jam makan siang. Mm. Selanjutnya, oke ini yang Pro Works ya. Oke, yang ini untuk kita ya, untuk di One Vision ya. Yuk, silakan teman-teman mungkin yang mau ikut punya proteksi jiwa 1M ya. miliar. Kita bareng-bareng di sini. Silakan sesuai dengan kriteria di sini ya. Tinggal Terbatas hanya usianya aja 20 nih, orang. 22 sampai 40 tahun. Yuk, cuma untuk 20 orang nih tambahan nih. Yuk, silakan yuk yang mau. Silakan langsung. Premi ini cuma 1,7 loh, setahun loh. Setahun ini. 1M. Lanjut. Oke, info ya Ci ya. Jadi Iya. minggu depan kita infonya Tidak akan kita ada nggak ada acara trainingnya di sini ya. kantor karena ada karena Ya, ada. di kantor kita mau ada apa semacam kayak Maintenance maintenance ya building. di kantor. Kita Jadi, akan rubah menjadi yes, kita- sebar OV. Kita pindahin ya Ci ya. Iya. Tetap kita masih bisa kumpul. Itu namanya sebar OV atau sehat bareng Avengers. Di Oke. Sabtu 23 September 2023. Di mana Ci lokasi Ci? Mulai dari jam 8 pagi. Oke, seperti kita, biasa ya. Iya, akan jalan pagi bareng Yes. di GBK. GBK, Oke, weh, asik zona nih. 10, pintu kuning Yes. masuk dari Plaza Utara atau Putaran pintu 10. Nanti jam 10-nya lanjut di Ada outdoor di basket ya, basket ya. At GBK juga. Oke, Ada gitu. 2 lapangan. Semua yang wanita maupun pria Yes. boleh datang diundang. Dan harus ikut ya, kita main basket juga langsung, oke? Jadi ingat ya, minggu depan tidak ada acara di tempat ini, Nggak tapi di akan sini. kita ganti di GBK. Yes, di Senayan, Olahraga oke? bersama. Nah, siapin Oke. nih pakaian olahraganya yang keren karena pasti bakal foto-foto kita. Oke. Oke, next. Lanjut. Oke, kalau gitu Ci sudah selesai acara. Iya, jangan lupa absen teman-teman. Ya, absen dulu yuk. Teman-teman absen dulu. Oke, Oke, sambil absen kami kita mengucapkan banyak terima kasih, Terima kasih. dan minta maaf jika Yes. ada salah-salah pamit undur pengucapan. diri. Terima kasih atas hadirannya hari ini. Oke. Iza dan Ciliana pamit. Oke, terima Terima kasih. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. The plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so Oh iya. like a house of cards? Ada tambahan, lupa tadi. Yang datang pagi jangan ini dulu ya, jangan keluar dari ruangan. Ambil 5 orang. Still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just Banyak gotta amat. ignite Oke. the light Dua Ci. and let it shine. Just Ci Marta, own the night kopi. like the Melda. Nah, Ibu Emelda. Terus baby you're a Ci Rosita. firework. Come on, show 'em what Arya. you work.
Arya ada Arya? Pak Wiku Respan. Wiku Respati. Ya. Ya, silakan. Come on, let your colors burst. Make 'em go, You're gonna leave 'em all in You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you worth. Make 'em go, as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, You're gonna leave 'em all in Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you, you. And now it's time to let it through. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what